Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi dengan channel Muhammad Hanafi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita akan ngaji kembali, kita akan belajar kembali Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua imam, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau berdua di surganya yang tertinggi, wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Sahabat sekalian, kita masih mengkaji suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, surat yang terpanjang, surat nomor 2, Tartibul Mushaf di Al-Quran nomor 2. Kita akan belajar ayat 50 sampai dengan 52. Tema pokoknya nanti di akhir itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada Bani Israel. Indahnya anugerah ampunan. Silahkan sahabat sekalian yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya atau nanti bisa menyimak di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا, wa dan uzkuru, zakaro yazkuru, uzkur. Zakaro maknanya ingat atau menyebut, uzkur fi'il amr sebutlah, ingatlah. Uzkuru, jadi ingatlah kalian, ketika pada waktu ada satu peristiwa penting, ya. Apa itu? Faraqna, kami membelah. Allah miyak, Allah nyigar, falaqna, kami membelah. Bikum, sebab kalian, bisa babikum, disebabkan oleh kalian, kami membelah al-bahra, lautan. Bahrun, lautan. Tentu kalau konteks di sini dulu ketika Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh memukul lautan dengan tongkatnya, kemudian dengan izin Allah, biiznillah, bimasyiatillah, lautannya terbelah. Ketika terbelah, hatta dakhaltumuhu, hatta hingga dakhaltum, kalian masuk, dakhala, dakhaltum, nah kalian masuk ke bahar, laut. Haribina dalam keadaan berlari. Karena dulu mereka melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Haribina, lari, min aduwikum, dari musuh kalian. Setelah Allah membelah lautan, fa'anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian. Anja, yunji, anjaina, kami menyelamatkan. Menyelamatkan kalian minal gharqi, dari tenggelam. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Allah menenggelamkan ala fir'auna. Ala dimaknai awalnya kan keluarga, Fir'auna, Fir'aun, yaitu qaumahu, kaumnya Fir'aun, ma'ahu, yang bersama Fir'aun. Berarti ala Fir'aun, ya
Fir'aun dan bala tentaranya oleh Allah ditenggelamkan. Wa antum dan kalian itu tangzurun, nazara yang zuru tangzuru, tangzuruna kalian melihat, menyaksikan. Menyaksikan apa? Ilan tibaqil bahri, nungkepe segoro. Jadi lautan kemudian pulih kembali. Tadi kan sigar, tadi kan terbelah, kemudian menelangkup kembali sehingga menimpa alaihim atas mereka. Orang-orang dari ala Fir'aun, nanti Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam karena mereka mengejar Bani Israel yang lari dipimpin Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah sampai ke garis pantai tiba kembali, kemudian airnya kemudian kembali ke seperti semula sehingga menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel zaman Nabi Musa, diselamatkan dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya dengan cara Nabi Musa memukulkan tongkat yang kemudian atas izin Allah lautnya terbelah sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan tentaranya dengan melewati lautan yang terbelah. Dan kemudian bahkan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat ya yang luar biasa, tentu agar mereka beriman, diingatkan. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh, wa dan idh, ingatlah idh ketika pada waktu. Wa'adna, kami menjanjikan, kami telah menjanjikan, telah berjanji. Kata-kata wa'adna bi alifin bisa dibaca dengan ada alif, wa'adna, wa duniha, dan juga tanpa alif, wa'id wa'adna. Itu kalau di cara qiraah ya, memang nanti ada beberapa versi qiraah, ini kita perlu tahu juga. Tapi yang biasa kita baca di Indonesia ini wawunya panjang ya, wa'id wa'adna. Dan ingatlah ketika kami memberikan janji Musa kepada Nabi Musa, arba'ina 40 apanya lailatan malam. Nu'tihi, kami memberi kepada Nabi Musa indang qidha'iha, ketika pada saat selesai 40 malam Allah memberi at-Taurata, kitab Taurat. Li ta'malu, agar kalian beramal, biha, dengan kitab Taurat, untuk mengamalkan kandungan kitab Taurat. Ada juga cetak yang li ta'lamu gitu ya, agar kalian tahu. Ini li ta'malu, agar kalian mengamalkan, beramal, hidup berpandukan kepada kitab Taurat. Summa, kemudian ittakhadtumul ijla, summa takhadtumul ijla, summa kemudian ittakhadtum, kalian mengambil, kalian ngalap, kalian menjadikan al ijla, anak sapi, yaitu patung anak sapi. Alladzi, yang sohohu, mencetaknya, mencetak patung, membuat patung, lakum, untuk kalian. Siapa? As-Samiriyu, Samiri. Ilahan, dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Mim ba'dihi, dari sesudahnya, ai mim ba'di zahabihi, sesudah perginya Nabi Musa, ila mi'adina, ke tempat yang kita janjikan, ke tempat yang nanti akan bertemu dengan Allah untuk mendapatkan kitab Taurat. Wa antum, dan kalian itu zalimun, orang-orang yang zalim. Bittikhadhihi, dengan menjadikannya, menjadikan ijlun atau al-ijla, patung sapi, sebagai ilahan, itu merupakan kezaliman. Karena itu kesyirikan. Innasyirka la zulmun
azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Liwat'ikum, karena meletakkannya kalian, al-ibadata ibadah, meletakkan ibadah fi ghairi mahalliha, di bukan tempatnya atau tidak pada tempatnya. Beribadah, menyembah kan hanya kepada Allah, bukan kepada patung, walaupun patungnya dibikin oleh tokoh ya, namanya Samiri. Atau populer juga namanya Musa Samiri. Jadi ada Nabi Musa yang Rasulullah, ada juga nanti Musa yang Samiri, yang dia bikin patung, kemudian di patungnya itu anak sapi dari emas dan bisa bersuara. Dijelaskannya kayak gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kita tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah, apalagi patung. Jadi yang berhak disembah ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah ketika Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pergi menemui Allah, kemudian dikasih kitab Taurat. Nah, ketika Nabi Musa sedang tirakat, sedang riyadhah 40 hari 40 malam agar mendapatkan kitab Taurat, ini ternyata umatnya ada yang terpesona, ada yang terganggu, atau ada yang kepincut istilahnya ya, dengan si Samiri yang membuat patung anak sapi ini. Ya inilah namanya, ternyata perlu dikuatkan betul akidah atau keyakinan agar tidak mudah diobok-obok, tidak mudah diganggu, terpesona dengan Tuhan-Tuhan yang dibikin ini ya oleh orang-orang yang nggak benar ini. Kalau di sini ya berarti oleh Samiri. Tsumma afawna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun. Tsumma kemudian, afauna kami memaafkan, angkum dari kalian, mahauna kami menghapus, busek, dzunubakum dosa-dosa kalian. Berarti apa? Ternyata Allah betul-betul Ghafurur Rahim. Sudah melakukan banyak kesalahan, ternyata Allah masih memberi pintu maaf. Mimba dizalikal ittikhad, dari sesudah itu ittikhad ya, menjadikan anak sapi tadi, patung anak sapi sebagai Tuhan. Kenapa Allah memberikan maaf? La'allakum, agar kalian tashkurun, bersyukur. Syakara yashkuru, ushkur, tashkuru tashkuruna, kalian bersyukur. Nikmatana, terhadap nikmat kami, alaikum, atas kalian. Ini Bani Israel dulu memang banyak tingkahnya, banyak kesalahannya, mereka sering protes, namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemaaf, mereka dimaafkan. Tsumma afauna ankum. Maka sahabat sekalian, sebagai manusia kita ikhtiar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika kemudian ada salah, ada khilaf, ada dosa, kita memohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang tulus bertaubat, taubatan nasuha. Indahnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.